Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Pak Supriyadi dan Ibu Rismiatin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan untuk melaksanakan praktik coaching, dan di sini saya berperan sebagai pengamat dan Pak Supriyadi sebagai coach dan Ibu Ris sebagai coaching. Nah, sebelum Pak Supriyadi melaksanakan coaching, kita akan melakukan bincang-bincang terlebih dahulu nih Pak. Nah, yang pertama kita diskusikan dulu nih terkait rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Nah, nanti sebentar saya sampaikan dulu di awal ini Pak Supriyadi ya. Ketika Bapak sebagai coach sebentar, saya akan mengamati bagaimana alur percakapan coaching yang Bapak lakukan. Nah, di sini kan metode yang kita gunakan adalah metode Tirta. Nanti saya akan mengamati bagaimana metode Tirta itu apakah tergambar pada percakapan coaching nanti Bapak akan lakukan. Kemudian berikutnya nanti juga saya akan mengamati terkait apakah ada asumsi nanti yang akan Bapak ungkapkan ketika di percakapan coaching. Kemudian nanti apakah ada menjudgment atau memberi label kepada coaching. Nanti saya akan amati itu. Mudah-mudahan tidak tergambar ya pada saat Bapak melakukan coaching. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Nah, pada percakapan coaching nanti, kira-kira potensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Untuk potensi coaching nanti yang akan saya sampaikan, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Pak. Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching ini, mana yang Bapak ingin lebih kembangkan secara spesifik? Dari tiga kompetensi coaching ini, maka yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif, baik. Nah, dari kompetensi coaching ini, indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak dapatkan dari kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan tadi? Indikator yang ingin saya capai itu saya ingin mendengarkan rencana aksi nanti yang menjadi masalah yang disampaikan oleh coach sebentar. Baik, jadi Bapak akan dari mendengarkan aktif, Bapak akan menggali lebih dalam dan nantinya pasti coach akan mengungkapkan tentang rencana aksi. Baik, ya. Terima kasih Pak ya. Baik, mungkin itu saja yang akan yang menjadi pembicaraan kita di awal sebelum melakukan coaching. Dan selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Supriyadi. Oke, terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bu Ris kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Dari tadi saya lihat Bu Ris ini sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan. Kalau boleh tanya, apa yang sedang Ibu Ris yang lagi dipikirkan sekarang nih? Iya Pak Supriyadi, saya sebenarnya sudah lama ingin bertemu dengan Pak Supriyadi untuk membicarakan masalah yang saya hadapi di dalam kelas saya Pak. Tapi saya lihat Pak Supriyadi akhir-akhir ini sibuk sekali Pak. Akhirnya saya menemukan waktu, kebetulan hari ini saya lihat Pak Supriyadi tidak sibuk, maka saya langsung menemui Bapak untuk datang di melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah yang saya hadapi dalam kelas saya mengenai anak-anak siswa saya yang nakal Pak. Apa yang ingin Ibu sampaikan atau dibicarakan dengan pertemuan kita ini? Masalah yang saya hadapi di kelas saya itu bisa ada solusinya nanti.
apa yang Ibu sampaikan barusan, apa yang Ibu harapkan dari pembicara kita di akhir nanti? Jadi di akhir nanti itu Pak ada titik terang agar bisa memecahkan masalah yang saya hadapi melalui bantuan Bapak. Kiranya murid yang tidak selesai itu bagaimana nantinya agar mereka bisa berubah menjadi anak-anak yang baik dan tidak nakal lagi di dalam kelasnya. Untuk tingkat kenakalan siswa kita di kelas tadi itu dia berada di skala mana? Dari 1 sampai 10 itu tingkat kenakalannya ini berada pada skala berapa? Dari tingkat 1 sampai 10 itu mereka berada di tingkat 4 Pak. Kalau menurut saya Pak, iya. Itu yang menjadi permasalahan saya Pak. Sehingga saya bisa bisa bertemu dengan Bapak hari ini, bisa menceritakan, semoga Bapak bisa memberikan saya solusi bagaimana sehingga anak-anak murid saya ini nantinya mereka menjadi anak yang baik dan tidak nakal lagi. Dan harapan Ibu terkait dengan kondisi para karakter peserta yang ada di kelas dari skala 1 sampai 10 ini, yang Ibu harapkan itu nanti di skala berapa? Jadi setelah melakukan percakapan dengan Bapak ini, saya kedepannya saya harus sangat mengharapkan itu anak-anak saya mereka berada di skala ke 88 Pak. Iya, itu saya. Tadi Ibu Riz sudah mengatakan bahwa punya masalah terkait peserta didik Ibu yang nakal dalam kelas. Kenakalan seperti apa yang Ibu maksud? Jadi kenakalan mereka itu Pak, pada saat proses pembelajaran berlangsung, misalkan saya lagi menjelaskan, selalunya ke 3 anak murid saya ini Pak, selalunya berbuat onar, selalu membuat kericuhan di dalam kelas, membuat gaduh sehingga teman-temannya yang sedang melakukan proses pembelajaran itu merasa terganggu Pak. Gitu. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi anak-anak yang nakal tersebut? Pertama saya memanggil mereka Pak, saya tanyakan dulu mengapa mereka bisa melakukan hal yang yang kurang baik di dalam kelas, misalnya mengganggu temannya, kemudian memukul temannya, mengambil barang-barangnya, itu Pak saya. Yang kita bicarakan ini ada berapa siswa yang masuk kategori nakal di kelas kita? Jadi di kelas saya itu Pak berjumlah 30 orang siswa, 15 putri dan 15 putra. Yang nakal itu Pak 3 orang Pak. Nah, yang 2-nya itu ya mungkin faktor ikut-ikutan, tetapi yang 1 orangnya itu memang nakalnya minta ampun. Sehingga membuat teman-temannya yang 2 ini juga ikut-ikutan Pak nakalnya. Jadi 3 orang Pak yang selalu membuat orang di dalam kelas. Upaya-upaya apa yang sudah Ibu lakukan agar anak yang nakal ini bisa berubah? Jadi untuk upaya-upaya yang saya lakukan supaya mereka berubah, itu saya melakukan kunjungan ke rumah mereka masing-masing untuk mencari tahu di mana letak masalah mereka sehingga kenakalan mereka itu bisa terbawa di dalam kelas. Dari yang sudah Ibu ungkapkan tadi, adakah rencana ke depan untuk bisa merubah karakter siswa yang nakal tadi? Ya, rencana ke depan saya itu Pak, saya akan memberikan mereka semacam kasih sayang selaku orang tua di sekolah, dan kemudian mungkin mungkin saya akan konsultasi kembali dengan orang tuanya Pak, apa yang menjadi kendala-kendala sehingga anak-anak ini menjadi nakal begitu Pak. Kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu tadi? Dalam waktu dekat ini Pak, kalau tidak besok Pak saya akan melakukan supaya anak-anak ini bisa bisa kembali menjadi anak-anak yang yang tidak nakal kembali Pak. Ada perubahan. Oke, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkan rencana aksi Ibu itu?
untuk mewujudkan rencana aksi saya itu Pak, saya mungkin akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya Pak. Teman sejawatnya itu yang siapa, guru siapa saja? Di sini karena saya lihat kelakuan anak-anak saya yang nakal ini selalu melakukan tindakan-tindakan yang arogan, selalu saling berkelahi. Mungkin mereka itu kayak semacam, saya lihat mereka kayak ada bakatnya untuk mungkin di bidang olahraga pencak silat atau tinju. Mungkin saya akan memanggil teman sejawat saya yang guru olahraga Pak. Gitu. Selain guru olahraga siapa lagi Bu yang kami melibatkan nanti di sini? Selain guru olahraga kayaknya guru agama Pak bisa. Saya kira ini menarik ya Bu. Jadi saya ini menunggu rencana aksi nanti ke depan ya. Saya berharap semoga dengan diskusi kita hari ini kita bisa melihat nanti hasilnya ke depan, dan ini menarik. Insya Allah nanti apalagi Ibu sudah sampaikan tadi besok Ibu kan sudah melakukan rencana ini, jadi saya tunggu nanti minggu depan kita ketemu lagi. Saya ingin mendengarkan hasil daripada rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya, terima kasih Pak Supriyadi sudah membantu saya mencari solusi anak-anak murid saya, sehingga mungkin dengan adanya rencana aksi yang akan saya lakukan ke depannya ini bisa membuahkan hasil, sehingga menjadikan anak-anak murid saya ini kembali kelas, tidak membuat onar lagi di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Itu Pak. Ya. Saya kira mungkin ini diskusi kita mungkin pada hari ini ya, insya Allah saya menunggu nanti hasil nanti ke depan. Mungkin terima kasih Bu Rus, kita sudah diskusi ini. Ya, terima kasih. Saya juga Pak Supriyadi minta sangat terima kasih sudah membantu saya mencari solusi mengenai masalah yang saya hadapi hari ini. Mudah-mudahan Pak Supriyadi tidak bosan-bosan ya. Insya Allah tidak Bu Rus. Oke. Masih kesempatan kenapa tidak ya. Oke. Saya kira saya Bu Rus ya. Iya, makasih Pak Ya, Supriyadi. sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik ya, luar biasa ya percakapan coachingnya, lancar dari awal sampai akhir. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan di awal sebelum Bapak melakukan coaching, nanti di akhir saya akan bertanya lagi ya terkait apa yang sudah saya amati ketika Bapak melakukan percakapan coaching bersama Ibu Rismiatin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Pak, apa yang Bapak sudah lakukan nih tadi ketika melakukan percakapan coaching terkait dari indikator pencapaian yang sudah Bapak rencanakan di awal tadi? Pertama saya sudah melakukan diskusi, dan saya berharap coaching nanti bisa melaksanakan rencana aksi terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam diskusi coaching tadi. Oh iya, baik. Jadi Bapak sudah mendengarkan, sudah melakukan kompetensi inti ya, menurut Bapak ya, sudah melakukan kompetensi inti salah satunya yaitu mendengarkan aktif yang sudah Bapak ingin kembangkan secara yang spesifik di awal tadi, dan tentunya dari mendengarkan aktif tersebut Bapak tadi mengatakan sudah bisa membantu Bu Riz untuk merencanakan aksi nyata terkait permasalahan yang dihadapi. Baik, kemudian Pak, saya juga di sini akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap percakapan coaching yang Bapak lakukan. Di sini saya amati untuk alur tirtanya ya Pak ya, sudah alhamdulillah sudah tergambar semua dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tadi juga Bapak sudah menanyakan, kemudian terkait juga tanggung jawab atau komitmen dari coaching kapan akan melakukan rencana aksinya, semua sudah tergambarkan. Nah, kemudian selanjutnya tadi juga pada saat Bapak melakukan percakapan coaching, saya tidak melihat adanya Bapak membuat penilaian terhadap coaching ya, maksudnya memberi label ya. Kemudian Bapak juga tidak melakukan adanya asumsi-asumsi ataupun kesimpulan yang semuanya dari Bapak, tuh saya tidak melihat pada percakapan coaching tadi ya. Iya, kemudian tadi ya sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kan di awal Bapak mengatakan bahwa Bapak ingin mengembangkan secara spesifik kompetensi inti coaching dalam hal mendengarkan aktif nih pada coaching kali ini. Nah, untuk kedepannya nih Pak,
apalagi yang ingin Bapak kembangkan terkait kompetensi inti coaching? Kedepannya yang akan saya kembangkan dari kompetensi coaching ini yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Itu penting supaya kita bisa lebih menggali lagi permasalahan yang dihadapi oleh teman diskusi kita seperti itu. Oh, baik. Baik Pak, ya terima kasih ya Pak Supriyadi, Ibu Riz atas waktunya ya. Alhamdulillah kegiatan kita pada sesi pertama ini berjalan dengan lancar. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riz. Ya, jadi di sini Bu Eli, Pak Supriyadi. Sebelum kita melakukan diskusi, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu. Di sini tugas saya sebagai pengamat, kemudian Bu Eli sebagai coach dan Pak Supriyadi sebagai coachnya. Ya. Di sini sebelum Bu Eli melaksanakan sebagai coach dan kita sebagai coach, pertama-tama ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bu Eli sebelum menjadi coach ya. Jadi di sini yang sebelum kita melaksanakan diskusi kita itu terkait rubrik penilaian. Nah, di sini yang akan saya amati terkait ketergambaran alutsista nanti pada saat Bu Eli melakukan diskusi bersama Pak Supriyadi pada percakapan coaching ya, yang akan dilakukan. Di sini juga saya akan mengamati apakah coach tidak memberikan penilaian atau pelabelan terhadap coaching. Ya. Selain itu juga saya akan mengamati apakah ada dan tidaknya asumsi atau kesimpulan yang berasal dari coach dan diungkapkan oleh coaching. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Eli terkait tugasnya, perannya sebagai coach ya. Ya. Yang pertama Bu Eli di sini yang ingin saya tanyakan itu mengenai sebelum melakukan diskusi rubrik penilaian pencapaian coaching. Nah, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pencapaian coaching. Kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang Terima kasih Bu Riz ya. Jadi dari percakapan coaching ini kompetensi inti dari coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu yang pertama terkait kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi dalam hal membuat pertanyaan berbobot. Ya, setelah Ibu Eli tadi menunjukkan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, saya akan tanyakan lagi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Eli. Ya, jadi kompetensi inti dari coaching yang ingin saya observasi, yang ingin saya kembangkan di percakapan coaching sebentar antara saya dan Pak Supriyadi, yaitu terkait dari membuat pertanyaan. Selain kompetensi, mungkin ada indikator ketercapaian dan dari tujuan pengembangan yang diupayakan menjadi Bu Eli. Iya, tadi saya sudah sebutkan bahwa yang ini saya kembangkan ya kompetensi terkait membuat pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya yaitu dengan saya membuat pertanyaan berbobot, saya mampu menggali ide-ide dan potensi dari coaching, sehingga dari potensi dari coaching tersebut, ide-ide dari coaching tersebut, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu Eli, kayaknya diskusi kita ini akan berlanjut setelah saya mendengarkan Ibu Eli menjadi coach buat Pak Supriyadi. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Eli untuk dan Pak Supriyadi melakukan diskusi. Ya.
Terima kasih Bu Dis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu El. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Baik Pak, saya sudah terima nih WA-nya tadi. Oh, Katanya Bapak mau Betul. ketemu dengan saya nih. Iya, betul. Apa ada yang ingin dibicarakan atau ada yang ingin diobrolin Pak? Ya inilah makanya tadi kenapa saya jadi saya minta waktunya. Saya ingin sedikit berbicara. Ya, beberapa ini saya ada di galau. Galau Pak ya. Tahu. Kalau bisa saya tahu galaunya itu karena apa sih Pak? Ya, ini terkait dengan masalah di sekolah Bu El. Makanya saya pikir saya lagi cari siapa sih teman yang bisa saja ini bisa paling tidak ya bisa mendengarkan lah saya punya curhatan ini. Makanya saya langsung saya coba oleh ibu kalau ibu ada waktunya saya minta waktunya karena ada beberapa masalah yang saya sedikit ceritanya terkait masalah saya di sekolah. Baik, Pak. Masalah yang secara spesifik yang ingin Bapak kita sebagai bahan diskusi kita ini apa sih Pak? Ini jadi di sekolah saya itu heran lah dengan saya tinggal. Mereka sudah kurang menghargai guru. Tidak kurang menghargai guru itu yang bikin saya galau. Baik Pak. Baik Pak. Jadi di sini Bapak ingin kita melakukan diskusi terkait adanya permasalahan yang Bapak hadapi yang membuat Bapak galau, yang terkait tentang apa ya sikap siswa yang kurang menghargai guru ya. Baik, baik Pak. Jadi sebelum kita diskusi lebih lanjut Pak ya, saya ingin tahu dulu nih apa sih ya tujuan Bapak untuk mengadakan diskusi seperti ini? Apa yang ingin Bapak capai di akhirnya? Ini tujuan saya ketika saya menyampaikan masalah saya ini paling tidak saya bisa mendapatkan sedikit pencerahan Ya. terkait dengan masalah yang sekarang saya hadapi. Nanti memang kenapa saya terkumpul siapa tahu mungkin bisa ya paling tidak ada sedikit saya bisa berbagi cerita seperti itu. Baik Pak. Jadi Bapak ingin mendapatkan pencerahan Pak ya dari diskusi Pencerahan, kita. dari diskusi. Nah, pencerahan yang seperti apa Pak? Supaya kita Pencerahan. lebih spesifik lagi. Pencerahan bagaimana saya bisa merubah Iya. karakter siswa saya yang tadi ini tidak menghargai guru bisa menghargai guru seperti itu. Baik Pak. Iya. Baik. Jadi itu tujuannya Pak ya? Tujuan dari diskusi kita sekali. Baik Pak. Tadi Bapak sudah mengungkapkan bahwa Bapak galau itu karena adanya karakter siswa yang tidak menghargai. Yang tidak menghargai guru, betul. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, Pak, kurang apa yang tidak menghargai guru itu yang seperti apa tindakannya? Seperti ini. Ketika mereka itu jalan misalnya di situ ada gurunya itu biar permisi tidak karena biar gurunya ditabrak saja. Ya, jadi istilahnya ketika berpapasan dengan guru tidak ada melakukan apa-apa, tinggal jalan aja ya. Biar beri saran dia, biar hormatan dia. Gitu ya. Ya seperti tidak menghargai guru lah. Tidak. Ini yang jadi semacam yang membuat saya jadi gundah-gulana dengan kondisi seperti ini. Nah, selain dalam hal ketika ketemu guru atau berpapasan dengan guru tinggal lewat begitu aja ya. Ya. Apalagi kira-kira, apalagi yang menjadi kegalauan Bapak terkait karakter guru yang karakter siswa yang tidak menghargai guru? Contohnya misalnya ketika sedang proses PDM pada saat itu tidak ada kegiatan olahraga tetapi mereka keluar main bola. Pada saat mereka keluar main bola itu tidak benar pada salah satu siswa sehingga siswa yang terkena itu kemudian lecet sehingga bolanya saya ambil, saya amankan. Ternyata si murid itu datang, Pak kembalikan bola saya. Ketika saya tidak kembalikan, keluarlah kata-kata kasar. Itu yang bikin karena aku bisa mengisi pesan tadi. Jadi dari apa yang Bapak ungkapkan terkait karakter siswa yang tidak menghargai guru itu ada dua yang sempat saya tangkap. Pertama, ketika berpapasan guru siswa itu tinggal lewat aja. Kemudian yang kedua tadi terkait
bukan tidak ada pelajaran olahraga, mereka main bola, kemudian ketika Bapak memberikan penanganan mengambil bola, justru Bapak diberikan kata-kata kasar. baik. Nah Pak, menurut Bapak nih, saya memberikan skala dari 1 sampai 10. Kira-kira karakter siswa Bapak ya yang kurang menghargai tadi itu berada pada skala berapa? Kalau saya melihat dari 1 sampai 10 mereka berada di skala 5. Skala 5 Pak. Skala 5. Ya karena ya itulah karena tingkah lakunya mereka kurang menghargainya guru, bahasanya mereka itu betul-betul sangat tidak wajar, sehingga itu yang membuat skala mereka lebih berada di angka 5. Dari 1 sampai 10 itu dia berada di angka 5. Seperti itu. Nah, yang Bapak harapkan nih dari diri peserta didik Bapak terkait karakternya terhadap guru nih dari skala 1 sampai 10, Bapak menginginkan mereka di skala mana? Keinginan saya, bukan cuma saya, juga termasuk mungkin beberapa dari teman-teman guru itu, saya ingin dia berada di antara skala 8. Rasanya kita mengalami itu belakangnya tadi saya sudah punya terbaik dengan bentuk karakter si anak gitu, seperti itu. Baik, jadi skala 8 Pak ya? Nah, itu menurut Bapak sudah maksimal. Sudah maksimal. Baik, nah selanjutnya nih Pak, tadi Bapak sudah mengungkapkan terkait ada 2 hal yang membuat Bapak berkesimpulan bahwa sikap atau karakter siswa terhadap guru ini kurang menghargai. Ada tidak upaya yang sudah Bapak lakukan untuk meminimalisir dari karakter siswa ini terhadap masalah yang sudah Bapak ungkapkan tadi, ada 2 tadi itu, apa upaya yang sudah Bapak lakukan? Upaya yang saya lakukan itu adalah saya memanggil orang tua. Manggil orang tua. Oke, manggil orang tua ya Pak. Nah, ketika Bapak memanggil orang tua mereka, Ya. tentunya Bapak, apa yang Bapak lakukan ketika memanggil orang tua dari anak-anak ini? Ketika saya memanggil orang tua, saya sampaikan, Bu, di sekolah ini kita ingin membentuk karakternya anak. Tetapi anak ibu ini kami sudah berusaha untuk bentuk, ternyata mereka agak susah berubah. Iya. Kemudian pada saat kami belajar tidak ada jam olahraga, tapi mereka keluar main bola. Ini dampaknya mereka bermain bola, malah bola yang mereka kena itu mengenai siswa rasanya yang tidak bermain. Iya. Itulah. Dan ketika kami tegur, mereka malah mengeluarkan kata-kata kasar. Makanya kenapa saya panggil orang tua itu supaya saya jelaskan, inilah kelakuan di sekolah. Jadi Bapak sudah memanggil orang Iya, tua dan sudah melakukan komunikasi. Iya, Ya, benar. Nah, Pak, setelah Bapak melakukan upaya ini nih dengan orang tua dan berkomunikasi, apakah ada perubahan dari karakter pada diri Bapak? Alhamdulillah perubahan ada. Ya. Perubahan ada, tapi perubahan itu pada saat setelah saya panggil itu memang ada perubahan, mungkin sekitar beberapa hari, kurang lebih 1 minggu. Iya. Ada perubahan. Tetapi setelah itu kembali lagi mereka seperti itu. Terus yang saya katakan, upaya apa lagi yang harus saya lakukan? Karena waktu itu saya pikir sudah berubah. Oh, ternyata cuma 1 minggu saja kembali lagi seperti itu. Inilah apa ini saya Jadi setelah Bapak melakukan upaya pemanggilan orang tua, berkomunikasi, ada perubahan tapi tidak begitu lama. Tidak begitu lama. Iya, seperti yang Bapak katakan. Betul. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak, faktor apa sih yang menyebabkan mereka nih tidak bisa secara berkesinambungan ini, berkelanjutan perubahan yang mereka sudah lakukan terkait karakternya setelah pemanggilan orang tua? Memang setelah kebetulan juga waktu saya panggil orang tua, saya sempat berdiskusi, ternyata salah satu faktor itu. Faktor. Baik Pak. Nah, faktor lingkungan yang seperti apa nih Pak yang menjadi pengaruh? Faktor lingkungan satu, karena mereka ini adalah ternyata orang tua semata kerja nelayan. Jadi mereka itu subuh pergi menangkap ikan, nanti jam 10 mereka berangkat dari subuh, nanti jam 10 siang baru mereka pulang, sehingga itu
sehingga mereka juga sama lingkungan, yang mana di lingkungan tempat tinggalnya itu memang identik dengan bahasa-bahasa yang jadi itu yang menarik. Jadi menurut Bapak, yang saya tangkap nih, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi ya, Iya, betul. mempengaruhi karakter mereka terutama dalam berbahasa ya. Betul. Berbahasa. Nah, baik nih Pak. Nah, dari apa yang sudah Bapak ungkapkan dari awal sampai akhir tadi, kira-kira ada rencana ke depan nih untuk apa yang Bapak ingin lakukan agar karakter anak didik Bapak ini bisa berubah dan tetap berkelanjutan, tidak putus. Rencana saya ke depan itu saya akan memperbanyak kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Baik Pak. Nah, dari rencana Bapak ini kira-kira keterkaitannya antara dengan karakter yang ingin Bapak ingin rubah dari anak-anak Bapak itu seperti apa? Keterkaitan antara ekstrakurikuler dengan perubahan karakter dari anak Bapak seperti apa? Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, sehingga interaksi mereka dengan lingkungan atau pendidikan itu pasti akan berkurang. Iya. Sehingga karena waktunya akan banyak tersita di sekolah, sehingga ketika mereka sudah pulang ke sekolah mereka sudah capek ya, tidak sempat mereka berinteraksi dengan lingkungan. Paling tidak bisa mengurangi kelakuan mereka ketika berada di lingkungan tempat tinggalnya mereka seperti itu. Wah, ya luar biasa nih Pak ya. Jadi Bapak akan mengembangkan ekstrakurikuler dengan melibatkan siswa yang bermasalah ini ya. Baik Pak. Nah, kira-kira nih Bapak, siapa yang bisa membantu Bapak di sekolah atau di mana saja yang bisa membantu dalam mewujudkan rencana Bapak ini ke depan? Banyak. Yang pertama itu selain teman sejawat, saya juga akan melibatkan aparat pemerintah yang ada di lingkungan tempat sekolah saya itu, seperti lurah. Oh iya, luar biasa. Baik Pak, di sini Bapak sudah mengungkapkan ada beberapa orang yang akan Bapak libatkan dalam mewujudkan rencana Bapak ke depan, yaitu rekan sejawat tentunya di sekolah, kemudian aparat pemerintah Pak ya, lurah. Nah, untuk lurah di sini Pak, tupoksinya sebagai apa? Lurah sini saya akan berkoordinasi, saya akan bekerja sama, kita akan membuat pertandingan usia untuk siswa yang berisiko di kelurahan tempat sekolah saya itu. Oh, luar biasa. Alhamdulillah itu dapat respon. Tinggal ini saja, tinggal action saja yang belum saya lakukan. Baik. Tapi wacana ke sana sudah ada. Sudah. Luar biasa Pak ya. Pak, saya mau bertanya lagi nih Pak, kapan nih Bapak mau mulai mewujudkan rencana Bapak ini? Insya Allah dalam waktu dekat ini paling cepat besok. Besok ya. Langkah awal apa yang Bapak lakukan? Langkah awal pertama yaitu saya panggil beberapa teman-teman guru terkait dengan rencana saya ini. Dan setelah kita sudah fikskan, maka itu tinggal kita eksekusi lagi. Wah, luar biasa nih Pak, tidak sabar nih saya mau mendengar ceritanya setelah Bapak mewujudkan rencananya Bapak ini ke depan ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Apakah Bapak masih mau ketemu dengan saya? Masih lah Bu, masa mau tidak. Justru kenapa saya di sekitar, saya ingin bertemu lagi nanti. Iya, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Dari awal sampai akhir, Iya. apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah setelah saya dari awal tadi kita bercakap, saya mendapatkan solusi dari kegalauan saya ini. Mudah-mudahan dengan diskusi yang Bu Eni tadi membuka pikiran saya bahwa saya tidak boleh galau lagi, bahwa saya kira tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan. Iya, luar biasa Pak, pernyataan yang sangat luar biasa. Baik Pak, saya tunggu cerita selanjutnya Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Tapi mudah boleh jangan jauh bosan-bosan ya terima curhat saya. Insya Allah saya tidak akan Jadi bosan kalau Pak. saya lihat Ibu sempat ada waktunya, Ibu juga. Pokoknya ada waktu lah buat Bapak. Terima kasih Bu Eni, terima kasih. Terima kasih Pak Supriyadi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, diskusi yang sangat menarik sekali antara Bu Eli selaku bos, kemudian Pak Supriyadi sebagai isinya. Jadi permasalahannya mungkin sudah bisa kita simpulkan nantinya. Jadi di sini Bu Eli saya kembali lagi diskusi kita. Siap Bu. Setelah terpotong tadi, maka saya harus mengamati antara Bu Eli sama Pak Supriyadi ya. Di sini. Jadi kita lanjut Bu Eli. Pada saat melakukan coaching
yang menjadi apa yang menjadi indikator ketercapaian dari Bu Eli Ya. Tadi di awal saya sudah ungkapkan bahwa indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada percakapan coaching ini adalah dengan saya membuat pertanyaan berbobot, saya menggali ide-ide atau potensi dari coach Pak Supriyadi ya dalam hal untuk supaya beliau bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang sudah beliau ungkapkan tadi, dan alhamdulillah menurut saya dulu ya, saya sudah melakukan itu, saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan dan saya istilahnya dari pertanyaan itu saya menggali ide-ide dari Pak Supriyadi. Alhamdulillah beliau tadi sudah mengungkapkan dan terwujudlah, maksudnya adalah tadi rencana aksi yang sudah Pak Supriyadi ungkapkan untuk segera diwujudkan. Sangat bagus sekali, mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu Eli. Mudah-mudahan. Kemudian di sini Bu Eli saya ingin menyampaikan berdasarkan hasil coach Bu Eli terhadap Pak Supriyadi, di sini ada catatan hasil konsultasi yang berbasis data itu ya, yang bebas dari penilaian. Oh iya. Saya amati Bu Eli dari aku Pak Supriyadi. Di sini kemudian fokus pada area yang diinginkan itu fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil perjalanan ini tadi ini. Ya, kalau menurut saya nih Bu ya, kan tadi fokus pengembangan area itu saya ingin istilahnya menggali ide-ide dari coach saya Pak Supriyadi dengan saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kalau yang saya amati, ya saya sudah melakukan itu Bu. Tadi saya sudah mengajukan pertanyaan dan alhamdulillah Pak Supriyadi dengan pertanyaan saya dia terpancing ide-idenya sehingga keluar dan akhirnya beliau bisa menyimpulkan ada rencana yang ingin dia wujudkan terkait permasalahan adanya karakter siswa yang tidak menghargai guru, dan beliau tadi sudah ungkapkan seperti itu. Saya fokusnya kepada area. Jadi setelah percakapan Bu Eli sini tadi saya sudah lihat bagaimana Bu Eli melakukan course sudah sesuai dengan alur kita. Jadi yang pertama itu tujuannya sudah jelas, permasalahannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi Pak Supriyadi itu sudah terlihat, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab Supriyadi sebagai coachingnya. Jadi mungkin setelah kita melakukan diskusi ini, mungkin kita akan sama-sama menunggu saja ya Pak Supriyadi, Bu Eli. Ya, jadi diskusi kita kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sebagai rencana aksi nyata yang akan dilakukan Pak Supriyadi akan ditunggu hasilnya sama Bu Eli Pak Supriyadi. Jadi percakapan yang sangat luar biasa diskusi kita pada malam ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Supriyadi. Pak Supriyadi, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya Pak Supriyadi. Di sini saya sebagai pengamat, Ibu Riz sebagai coach dan Ibu Eli sebagai coaching. Sebelum Ibu Riz menjalankan peran sebagai seorang coach, pertama-tama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Riz sebagai seorang coach. Di sini kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian yang akan kita amati terkait ketergambaran alur cerita pada percakapan dengan coaching. Di sini juga saya akan mengamati apakah coach tidak memberikan penilaian atau pelabelan terhadap coaching.
Kemudian selain itu saya juga akan mengamati apakah ada dan tidaknya asumsi atau kesimpulan yang berasal dari coach dan diungkapkan oleh coaching. Nah selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan berikan kepada Ibu Riz terkait dengan coaching. Saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang Ibu inginkan nanti pada saat diskusi sebentar dengan coaching. Ya, terima kasih Pak Supriyadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebelum melakukan coaching terhadap Ibu Eli. Jadi yang pertama-tama yang sudah saya ketahui bahwa ada 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach sebelum coaching. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi di sini kemungkinan besar saya mungkin akan waktu itu mendengarkan aktif, Pak. Iya. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan kompetensi coaching yang akan Ibu sampaikan sebentar itu tentang tadi mendengarkan aktif. Ya. Oke. Terkait dengan itu indikator ketercapaian dari tujuan yang akan nanti disampaikan tadi itu apa saja indikatornya? Jadi indikator yang akan saya dapat setelah melakukan coaching terhadap Ibu Eli, yaitu saya akan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Eli terkait dengan yang sering terjadi di dalam kelasnya. Saya kira begitu ya. Apa yang sudah dijelaskan tadi, saya kira sekarang silakan Ibu Riz berdiskusi dengan Ibu Eli terkait apa yang menjadi permasalahan daripada Ibu Eli. Kepada Ibu Riz dan Ibu Eli saya persilakan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riz. Bagaimana kabarnya, Bu Eli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, akhir-akhir ini saya lihat Bu Eli kayaknya udah berbeda seperti hari-hari yang sehari-harinya gitu. Seharian. Iya nih Bu Riz, saya sebenarnya ada masalah sih Bu Riz ya. Ada yang mengganggu pikiran saya nih. Sebenarnya saya sudah lama sih ingin menceritakan kepada Ibu Riz, hanya mungkin baru sekarang ada waktunya nih Bu Riz ya. Nah, jadi gini Bu Riz, saya di sini merasa punya ada masalah terkait siswa-siswa saya di kelas Bu Riz. Terkait itu fokus dari siswa saya yang menurun ketika di tengah-tengah pembelajaran seperti itu. Jadi setelah Ibu kemukakan tadi, apa yang ingin Ibu ceritakan dalam coaching kita kali ini? Yang ingin saya sampaikan itu tadi permasalahan terkait fokus dari siswa saya yang menurun di tengah-tengah pembelajaran. Di awal-awal pembelajaran mereka sungguh luar biasa semangatnya. Di awal saya membuka kelas, saya mengecek kehadiran, mengajak mereka berdoa, menyampaikan tujuan. Mereka fokusnya masih kepada materi ya. Tapi setelah itu ya 30 menit sampai 1 jam ke depan ya mereka sudah saling mengganggu satu sama lain, melakukan aktivitas lain, tidak lagi fokus kepada pembelajaran. Iya, jadi masalah Bu Eli ini yaitu dengan adanya siswa-siswa Bu Eli yang kurang fokus di dalam proses pembelajaran. Iya, betul sekali. Iya. Jadi tujuan apa yang ingin Ibu capai di akhir coaching nanti kita? Iya nih Bu, yang saya inginkan nih dari hasil coaching kita hari ini, di akhir nanti saya bisa mendapatkan solusi lah terkait bagaimana meningkatkan fokus dari anak-anak saya, anak didik saya di kelas ketika mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Jadi Ibu di sini Ibu
ingin mengatakan bahwa Ibu memiliki permasalahan terkait fokus siswa yang menurun di kelas Bu ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu fokus siswa seperti apa yang menurun? Fokus siswa saya menurun itu seperti ini Bu. Tadi saya sudah katakan di awal pembelajaran mereka sungguh sangat luar biasa semangatnya. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran itu tadi perhatian mereka itu teralihkan. Mereka langsung ngobrol satu sama lain, saling mengganggu satu sama lain, sehingga kelas itu menjadi gaduh Bu. Jadi gaduh seperti itu. Jadi itu ya yang menyebabkan sehingga anak-anak di dalam kelas Bu Eli itu tidak menjadi fokusnya. Iya, Kalau kira-kira menurut Ibu faktor-faktor apa yang membuat siswa Ibu tidak fokus ketika di kelas begitu? Kalau menurut saya faktor penyebab sehingga mereka itu tidak fokus yang saya lihat mungkin faktor karena kejenuhan kali Bu ya, kebosanan gitu dalam belajar. Ya, dari faktor mungkin mereka yang setelah Ibu ceritakan tadi bahwa mungkin mereka merasa kejenuhan, kebosanan. Terus apa yang membuat mereka mengalami kebosanan atau kejenuhan di kelas itu? Gini deh Bu, di kelas saya itu kan saya ketika mengajar saya tidak hanya ceramah saja Bu, enggak. Jelas saya menggunakan media pembelajaran. Nah, selain saya print out ya materinya, kemudian saya juga buat PPT Bu, presentasi begitu di kelas seperti itu Bu. Ya, bagus sekali juga dikatakan. Kemudian mungkin ada apa ya, selain media pembelajaran yang Ibu tampilkan di kelas itu seperti apa kalau boleh saya tahu? Media yang saya tampilkan tadi saya sudah sampaikan bahwa ya selain saya print out berupa gambar, kemudian juga saya buat PPT. Nah, hanya PPT-nya ya berupa tulisan. Kemudian selain itu juga ya saya kasih tugas ya. Kemudian di media pembelajaran itu juga saya upayakan anak-anak itu bisa tertarik dengan apa yang saya tampilkan. Nah, salah satunya saya buat PPT tapi dalam bentuk tulisan seperti itu. Jadi soal PPT, kemudian media pembelajaran PPT ini dalam bentuk tulisan tadi ya. Kemudian media pembelajarannya mungkin yang bergambarnya. Iya, saya print out. Nah, itu. Selain PPT, media pembelajaran mungkin ada yang lain Bu mungkin yang bisa dikembangkan mungkin atau fokus sehingga anak-anak itu menjadi fokus selain PPT dan menampilkan PPT kemudian gambar-gambar mungkin ada yang lain. Iya Bu, selain saya mengarahkan anak-anak untuk ya tentu belajar di dalam kelas, saya juga terkadang membawa mereka belajar di luar, belajar di suasana alam yang terbuka seperti itu. Misalnya dalam satu minggu ya satu kali gitu. Setiap minggu saya ngajak mereka di luar lah, duduk cari tempat yang nyaman di luar untuk menerima materi. Aduh, bagus sekali Bu, yang hebat Bu, bisa memberikan pengalamannya dengan bukan hanya membuat PPT, kemudian media pembelajaran, tetapi membawa anak-anak itu ke melihat lingkungan alam sehingga mereka mungkin mungkin selama ini mereka merasa jenuh dengan adanya Ibu Eli mengarahkan mereka untuk belajar di luar dari dalam kelas, mungkin bisa fokusnya mereka itu bisa apa ya, mungkin mereka akan merasa fokus karena di dalam ruangan itu mungkin terlalu sempit ya Bu Eli ya. Seperti itu. Iya. Nah, dari persoalan yang Ibu Eli yang Ibu Eli hadapi tadi itu, terus rencana apa kira-kira ke depannya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah kebosanan yang membuat fokus di siswa Ibu di dalam kelas? Iya, saya tadi sempat terpikir Bu ya, saya mungkin di sini ketika membuat media pembelajaran itu sepertinya monoton gitu ya, tidak membuat anak merasa
tertarik gitu, karena PPT yang saya buat itu hanya dalam bentuk tulisan. Jadi mungkin saya di sini akan mencari alternatif lain, yaitu berupa saya akan memasukkan mungkin gambar-gambar yang hidup. Saya mungkin juga akan memasukkan video-video pembelajaran yang menarik perhatian anak-anak, dan yang berikutnya juga saya mungkin akan membuat itu tadi game edukasi nih Bu. Saya juga baru terpikir ini Bu ya, berupa game edukasi. Jadi saya nanti akan membuat sebuah game yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi nanti rencana saya ini Bu ya, saya akan di akhir pembelajaran saya akan memberikan evaluasi dalam bentuk game kepada anak-anak saya. Jadi mereka memanfaatkan juga Android mereka. Iya. Seperti itu. Rencana yang bagus sekali Bu Eli. Depannya mudah-mudahan anak-anak itu bisa fokus kembali. Nah, kalau boleh tahu dengan rencana yang Ibu buat ini siapa-siapa saja yang kira-kira bisa membantu Bu Eli untuk mewujudkan rencana? Gini, saya kan punya rekan nih di sekolah. Ya. Saya juga sempat mengamati ketika beliau ngajar. Kok kenapa ya anak-anaknya itu semangat gitu ketika menjawab pertanyaan, mereka berlomba-lomba. Yang jelasnya ributnya itu bukan karena ribut, bukan fokusnya bukan ke materi ya, tapi memang mereka ributnya itu karena semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ternyata saya lihat rekan saya tersebut membuat sebuah game. Jadi saya akan minta bantuan beliau untuk membantu saya ya, membantu saya dalam bagaimana sih cara membuat game edukasi itu dengan menggunakan Android. Nah, mungkin saya akan minta bantuan sama rekan sejawat saya. Ya. Jadi Bu Eli di sini rekan sejawatnya orang memang yang berkompeten di dalam melakukan untuk membantu Bu Eli mengatasi masalah ini ya, dia membuat game-game gitu. Nah, kalau boleh tahu Bu Eli itu rencana aksi nyatanya itu kapan akan dilaksanakan? Insya Allah sepulang dari sini saya mungkin langsung WhatsApp teman saya ya, minta waktunya nih kapan bisa beliau untuk mengajarkan saya. Saya minta waktu khusus deh sama beliau. Kalau ada waktu luangnya saya mau istilahnya mencarter dulu beliau ya, 1 hari saja, mudah-mudahan bisa selesai lah. Tapi kalau tidak ya nanti saya akan minta bantuan beliau lagi dengan mencari waktu yang lain. Insya Allah mulai besok Bu. Malah pulang dari sini saya langsung WA ketemu besok dan melakukan pembicaraan terkait rencana saya. Jadi sudah membuat rencana ya, membuat rencana. Nah, rencana aksi yang akan Ibu Eli laksanakan nanti saya akan tunggu Bu Eli hasilnya. Saya juga sangat tidak sabar juga, mudah-mudahan apa yang saya sudah rencanakan ini bisa saya terapkan. Kemudian nanti saya akan cerita sama Ibu bagaimana hasilnya. Oke. Terus pertanyaan terakhir, apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita di awal ini? Tadi di awal saya sempat bingung ya, di pikiran saya semacam ada benang kusut ya. Alhamdulillah di akhir ini saya seperti benang itu tadi langsung terurai dengan sendirinya. Kok saya tidak terpikirkan ya ide-ide yang saya baru ungkapkan ini pada saat-saat dulu ya. Nanti Ibu yang arahkan, nah baru saya ternyata saya bisa mengeluarkan ide yang kayak tadi. Jadi memang alhamdulillah dengan adanya percakapan dengan Ibu Re, saya bisa menemukan solusi terkait bagaimana sih saya bisa meningkatkan fokus anak didik saya di dalam kelas, dalam proses pembelajaran dengan cara itu tadi membuat media interaktif dan membuat game edukasi dengan mengajak rekan sejawat saya. Oke Bu Eli, kayaknya diskusi kita ini memang sangat menarik sekali Bu Eli. Saya justru yang harusnya berterima kasih kepada Ibu Riz yang sudah membantu saya sehingga saya bisa menemukan dan membuat ide yang saya sempat tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, saya sebagai coach Bu Eli merasa bangga sudah menjadi tempat curhatnya Bu Eli, sehingga mungkin tidak bisa membantu Bu Eli memecahkan masalahnya Bu Eli. Jadi di sini Bu Eli saya akan tunggu ya Bu Eli. Siap Bu, siap. Ya. Nanti saya ganggu lagi nih Bu. Mau minta waktunya. Tidak apa-apa Bu Eli. Oke. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah saya sudah mengamati dari percakapan Ibu Eli sebagai coach dan Ibu Eli sebagai coach. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan baik sesuai apa sudah kita tentukan, yaitu di alur tirta sampai sudah ada penjelasannya dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawabnya. Ya. Dan alhamdulillah selama diskusi itu semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Hanya mungkin ada sedikit mungkin saya ingin tanyakan kepada Boris terkait dengan kompetensi coachingnya tadi. Kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa yang Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Selain itu, kompetensi itu kira-kira mungkin ada yang mungkin Ibu tambahkan terkait dengan kompetensi coachingnya nanti ke depan yang akan ditambahkan oleh Ibu, kira-kira apa? Ya, jadi di sini setelah melakukan coach kepada Bu Eli, mungkin kedepannya itu saya akan mendapatkan kompetensi yang akan saya kembangkan itu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mencari untuk mencari solusi permasalahan yang nantinya bisa dibicarakan secara bersama-sama. Oke, pertanyaan-pertanyaan konkretnya seperti bagaimana mungkin yang bisa kita sampaikan? Ya, saya akan menggali permasalahannya mulai dari awal sehingga apa yang menyebabkan siswa-siswa Bu Eli ini tadi menjadi tidak fokus. Gitu, iya. Terus dari diskusi yang tadi antara Ibu Eli sebagai coach dan Ibu sebagai coach itu apa yang menarik dari apa yang telah didiskusikan tadi? Ya. Buat kita. Yang menarik di sini tadi Bu Eli itu mempunyai rencana aksinya untuk melakukan untuk memecahkan masalahnya dengan mungkin dia akan membuat semacam game-game dalam pembelajaran dengan bantuan kepada sejawatnya. Dan itu sangat bagus sekali sehingga anak-anak mungkin tadinya tidak fokus, dia akan tetap semangat dengan menampilkan pembelajaran dengan model-model permainan game gitu. Saya kira luar biasa diskusinya ya. Iya, ya, Pak. Saya kira diskusi ini adalah diskusi yang sangat konstruktif. Bisa misalnya nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Saya kira ketika saya di sini diskusi ini, saya berharap ke depannya akan lebih lagi ada diskusi menarik. Jadi saya sebagai pengamat setelah sebenarnya diskusi luar biasa, saya kenapa saya terkesima dengan apa yang dijelaskan oleh coach dan oleh coach. Ya, mungkin saya sebagai pengamat terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.